Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih sama Michan di channel Kisah Misteri. Dan pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita yang tidak kalah seru nih guys dari cerita-cerita yang pernah Michan bawa ini. Kalian penasaran gak cerita kali ini tentang apa? Michan yakin nih, pasti kalian penasaran kan? Oke, Michan kasih tahu dulu nih judulnya ya. Judulnya yaitu Kisah Pesugihan Genderuwo. Kakakku nyaris jadi tumbal suaminya. Wow, ngeri nggak tuh? Cerita ini ditulis oleh Pesugihan, dan jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa banget kunjungi halamannya ya. Nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama dan bikin kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah Pesugihan Genderuwo. Kakakku nyaris jadi tumbal suaminya. Selamat ya kak, akhirnya keinginan kamu menikah sudah terwujud. Semoga bisa langgeng ya kak sampai kakek nenek. Ujarku bahagia sambil memeluk kakak perempuanku. Di kamar itu, aku menemani dirinya yang baru saja selesai didandani. Hari ini adalah pernikahan kakakku. Ia terlihat cantik memakai gaun pengantin serba putih. Aku yakin hatinya saat ini sangat berbunga-bunga tatkala duduk di pelaminan bersama suaminya. Bang Sony juga orang yang baik setauku. Terlebih, dia adalah pengusaha sukses yang memiliki pabrik elektronik. Selain itu, kekhawatiranku menjadi nihil ketika dia melamar kakak dengan langsung mendatangi ayah dan ibu di rumah. Pernikahan itu berjalan meriah. Semua tamu undangan tak henti-hentinya memberi selamat kepada kakakku dan suaminya. Lagu-lagu cinta terus dikemandangkan. Aku melihat wajah bahagia kakak dan orang tuaku di pelaminan dari kejauhan. Namun, kebahagiaan itu seakan runtuh begitu saja. Kemegahan pesta pernikahan hingga doa-doa yang menyertai kebahagiaannya hilang di telan bumi. Kakakku tiba-tiba saja bertingkah aneh. Beberapa bulan setelah pernikahan berlangsung, kakakku kena demam. Tapi, demam itu tak kunjung sembuh. Ia bahkan sampai mengigau yang tidak-tidak. Pernah nih suatu hari, ia seperti kesurupan setan dan mengobrak-ngabrik kamarnya. Keluargaku sudah membawanya ke rumah sakit manapun, tapi sampai sekarang pun tidak ada dokter yang bisa mendeteksi penyakit yang diteritanya. Karena putus asa, kami pun memanggil tokoh agama untuk menghilangkan apapun yang sedang mengganggu kakakku ini. Tapi, mereka juga tidak mampu melawan kekuatan yang ada di tubuh kakakku. Bahkan nih, banyak dari mereka yang justru diganggu dengan kekuatan itu. Ada yang diikuti setiap berjalan di malam hari. Ada pula yang jatuh sakit gara-gara mencoba memberikan kakak pertolongan. Kami kelimpungan, sudah tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan kakakku. Terlebih, kakak kini sedang hamil tua. Kami khawatir keadaan kakak yang kambuh-kambuhan itu memengaruhi janinnya nanti. Sampai suatu hari, ada seorang nenek tua renta yang berkunjung ke rumah kami. Katanya, ia mendengar kabar seorang perempuan yang punya penyakit aneh. Nenek itu kemudian kami tuntun ke kamar kakak. Setelah melihat kondisi kakakku, nenek itu perlahan merapal mantra. Suaranya merdu sekali. Mantra yang terdengar seperti lantunan ayat suci itu menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kemudian, nenek menyuruh aku dan orang tuaku untuk memegangi kakakku. "Apa yang kamu mau?" tanya nenek itu. Kakakku tiba-tiba meraung. Kemudian, ia menunjuk ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. "Siapa yang mengutusmu ke tubuh ini?" tanya nenek itu lagi. "Tuan Budiman." Hahaha, jawab kakakku disertai tawanya yang keras. Kemudian, nenek itu menyuruh kami melepaskan kakak. Seakan terlepas dari mantra itu, kakak kemudian kembali tenang. Kami menuntunnya untuk rebahan di kasurnya. Setelah selesai mengurus kakak, kami keluar kamar untuk menanyakan beberapa hal kepada nenek itu. "Jadi, apa yang terjadi sama anak saya, Nek?" tanya ibuku. Ternyata dia sedang dirasuki oleh genderuwo yang sengaja dikirim oleh seseorang. Dengan begitu, ia akan diganggu sampai meninggal.
Selanjutnya, ia akan dijadikan tumbal pesugihan, jelas nenek. Seketika kami lemas mendengar hal tersebut. Maksud nenek, kakak saya dijadikan tumbal untuk pesugihan yang dilakukan seseorang begitu. Siapa orang itu, Nek? Tanyaku panik. Orang dekat, jawab nenek singkat. Kami bertukar pandangan. Setauku, tidak ada dari keluarga kami yang menyimpan rahasia hitam seperti itu. Hampir semua keluarga kami mencari penghasilan dari pekerjaan yang halal. Suaminya, nenek melanjutkan. Mendengar itu, sontak kami tidak percaya. Kami mengira dia adalah orang baik selama ini. Betapa terkejutnya kami saat mengetahui ia rela mengorbankan istrinya sendiri demi pesugihan yang dijalaninya. Kami juga baru sadar kalau Budiman adalah nama terakhir Bang Sony. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa istrinya, tetapi juga janin yang ada dalam kandungan anakmu. Makanya dia menunjuk perutnya saat aku tanyai. Satu-satunya cara adalah mengambil segelas air yang digunakan suami anakmu untuk pesugihan. Berikan itu kepada anakmu. Niscaya ia akan kembali seperti semula, nenek melanjutkan memberi nasihat. Tugas mencari air pesugihan itu jatuh kepadaku. Kata nenek, aku harus datang ke pabrik tempat Bang Sony kerja dan mencari gentong di ruangan yang dilarang. Kami juga tidak memberitahu Bang Sony atas kehadiran nenek sore itu. Kami sengaja, karena setelah kami menyembuhkan kakak, kami akan langsung menendang keluar dia dari keluarga kami. Tapi sebelum itu, aku harus mengambil air pesugihan dan berpura-pura ingin bermain ke pabrik Bang Sony. Tara, ini ruangannya abang, bagus bukan? Kamu besok juga harus jadi orang sukses kayak abang gini ya, biar bisa bikin bangga orang tua kamu, kata Bang Sony memperlihatkan isi ruangannya. Mendengar perkataannya itu, aku hanya mengutuk dalam hati. Alah, uang hasil pesugihan aja bangga, kataku dalam hati. Oh iya, jangan masuk ke ruangan yang pintunya merah ya. Itu gudang kantor yang belum dibersihkan berminggu-minggu. Abang lagi susah cari cleaning service, katanya. Tidak salah lagi, itu adalah ruangan dilarang, seperti kata nenek. Setelah Bang Sony meninggalkanku sendirian di ruang itu, aku langsung menuju tempat itu. Aku membuka pintu itu dan tepat di tengahnya ada sebuah gentong air yang besar berisi banyak kembang. Aku mengeluarkan botol dari tas yang kubawa untuk mengambil air itu. Setelah itu, aku bergegas pulang untuk memberikannya kepada kakak. Singkatnya, kami berhasil menyembuhkan kakak. Ia jadi normal kembali, janinnya pun selamat. Bang Sony sudah tidak kami berikan kesempatan lagi. Kami depak keluar dari rumah. Kami juga mendengar usahanya tiba-tiba bangkrut tak lama kemudian setelah kakak sembuh. Itu karena ia gagal menjadikan kakakku sebagai tumbal pesugihannya. Dan selesai. Sekian, itulah akhir dari kisah cerita yang berjudul Pesugihan Genderuwo. Kakakku nyaris jadi tumbal suaminya. Oke guys, di sini Michan cuma mau berpesan ya. Segala hal yang membuat perjanjian dengan jin hanya akan membawa kesesatan. Tidak akan pernah ada habisnya jika manusia mengedepankan hawa nafsu. Dunia akan semakin terjerumus dalam kekelaman. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari cerita kali ini ya gengs. Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Demi perkembangan channel Michan. Coret-coret juga ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.